Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs. Oke, jadi Ivan dikadalin ya bumerang sama Megadeth. Iya. Nah, ini mungkin Mudah-mudahan Megadeth dengerin nih, kan kita di YouTube ya. Mudah-mudahan Dave mungkin Vincent dengerin. pengalaman ya buat Band yang lain. tim kru, tim produksinya band. Kalau udah lagi kerja di event, jangan sekali-sekali itu ditinggal. Itu, ya kamu kerja di situ ya sudah. Kamu selesai soundcheck, tunggu aja di situ, tungguin. Fun. Kan kamu punya manajer, stage manager, mau makan, mau minum, minta. Nanti kan tinggal diantar. Fun. Itu salahnya timnya kita. Kita sudah selesai soundcheck atau apa, udah ditinggal. Pikirnya udah beres nih. Mau apa kek, nggak tahu. Mau mandi ke hotel atau makan, terus baru balik lagi. Padahal tim kru band profesional never leave. Itu yang gue mau bilang waktu Megadeth itu dari jam 9 pagi gue ambil gambar sampai 9 malam, nggak pulang. Kru band nggak pulang di situ terus. Mereka stay, nungguin. Nggak perlu mandi. Bahkan gue dengar ada kru band yang pulang ke hotel mandi bareng sama artisnya, terus berangkat bareng lagi. Itu yang Like a superstar gitu. Itu keliru besar itu, Fanya. itu jadi pengalaman buat kita, Yeah. pembelajaran. Akhirnya next show-nya ya nggak gitu. Akhirnya kru stay di venue. Sampai hari ini kru nggak kemana-mana, Van. Ya zaman dulu gitu. Ini cerita dulu. Oke, Van, seru ya pengalaman sama Mr. Big, Megadeth dan tadi Metallica. Jadi lokal krunya Metallica. Itu lokal kru itu ngurusin apa? John Paul Ivan, gitarnya Bukan. Jadi angkut-angkut. nyangkut. Kalau kru Itu tahun berapa? band kan Tahun mereka mau tahun berapa? 93. Oh iya, Metallica 93. Kan mereka sudah punya tim krunya sendiri, urusan band. Kita ini hanya diperbantukan kalau ya ini, tolong ini angkut sini. Jadi Itu stay ya back. udah. Tapi Dan mau- terpenting adalah waktu ini bongkar waktu setelah show, after show. Itu yang terpenting. Manajer stage manager bilang ke briefing, kita punya 1 jam untuk clearing Bongkar. area, bongkar semua. Jadi yang bongkar memang kru ininya, kru bandnya kan, tim produksinya. Kita siap-siap nih. Mereka sudah packing, pok, sudah beres, kunci, lock, case-nya. Nah itu, ini bagiannya kita yang katakan. Oke, guys, John Paul Ivan Ini berapa kilo itu? pernah jadi lokal kru di panggung Satu Metallica. box. Itu kita bisa berempat, berlima lokal kru. Saking- Tapi kalau orang sana, orang bulenya Cuma berdua. Itu perbedaannya, perbandingannya. Oke, Van, kalau ngelihat sepak terjangnya John Paul Ivan sejak di Bumerang sampai hari ini, Bumerang keluar dari Bumerang ada RI1, ada John Paul Ivan Project, lalu kemudian akhirnya take over ya. Take over itu sama Windy ya sebagai vokalisnya. Nah ini kan cukup banyak, Van. Tapi buat gue ya banyak lah musisi yang melakukan hal itu ketika keluar dari bandnya, lalu kemudian akhirnya membuat project sendiri, band sendiri, jadi produser. Yang mengejutkan buat saya adalah, guys, ketika John Paul Ivan beberapa waktu yang lalu di tengah COVID pandemi, itu di saat orang sedang sibuk dengan konser virtual, Ivan juga melakukan itu. Gue lihat beberapa kali dengan Gugun Blues Shelter ya, dari salah satu studio. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Ivan itu menggamit seorang anak kecil kelas 3 SD namanya Prisa itu untuk main bareng, collab. Jadi dia nyanyi lagu tentang nasionalisme dan Ivan ada di sana. Ivan, apa yang ada di benak seorang John Paul Ivan ketika mendapat peluang untuk menggarap anak kecil ini? Oke, kita
selama masa pandemi ya, mulai dari bulan Februari itu sebenarnya, maksudnya mulai dari China mengumumkan ada virus gini kan, terus kita kena dampaknya mulai Maret. Maret kita PSBB. Mulai semi lockdown lah. Ya. Maret sampai sekarang nih, itu dampaknya sangat parah khususnya buat pelaku musik. Separah apa, Pak? Separah apa? Ya, dulunya bagi seorang musisi atau musik atau pemain band, anak band, mereka bisa main, tampil, perform, dan itu sudah regular kegiatan. Kan benar-benar dimatiin aja, nggak bisa sama sekali istilahnya kita berkarir di situ. Ya, lockdown. mencari nafkah di itu sudah nggak ada, benar-benar di lock. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bukan hanya itu, dampaknya juga ke ini kan, ke tim, kru dan lain-lain. Terus juga akhirnya ke vendor alat musik, maksudnya sound, lighting, dan mereka juga nggak ada kegiatan. Kasihan banget itu semua dari pandemi. Apa ya? Terus tapi dari ini ya dari sikon ini akhirnya membuat orang harus ngapain ini, harus bekerja keras, Malah jadi lebih kreatif. bekerja keras dan lebih berpikir lebih keras lagi, harus do something apa ini. Dulu saya nggak kepikiran bikin live streaming show, tapi karena ini lama-lama kan di rumah terus, ngapain ini, nggak ngurus apa-apa. Sedangkan kita kegiatannya atau karir, bukan hanya karir, maksudnya profesi kita Ya, aktivitas sehari-hari ya harus ada di panggung. bermusik. Iya, latihan. Akhirnya sempat berpikir, waktu itu masih belum boomingnya live streaming. Saya udah sempat mikir, kayaknya kita coba kesini aja deh, bikin live streaming. Itu juga karena mulai ada beberapa di sosmed saya lihat dari pemain reguler, penghibur lah. Yeah. Mereka bikin di rumah, nyanyi gitu, terus ada respon orang. Mungkin karena orang jenuh di rumah, ingin melihat suasana ya senang-senang sedikit lah. Nah itu ada respon istilahnya. Pemusiknya nyanyi-nyanyi melalui handphone aja, diupload di sosmed, terus komen datang masuk. Nah itu yang membuat kepikiran saya sama istri, kenapa nggak kita bikin live streaming aja, kita coba sama band kita gitu, maksudnya take over. Ya udah kita bikin itu, kita coba, terus pendapatannya apa ini? Mau cari apa di sini? Apa yang kita ingin? Apa cuman hibur orang di rumah? Apa yang kita? Income-nya dari mana? Kita coba kasih bikin apa ya? Maksudnya menawarkan sponsor belum ada yang mau. Susah juga. Sampai sekarang. Mungkin sponsor anggapannya ini apaan gitu loh. Pada saat itu kan mendadak ini. Kan serba chaos lah istilahnya di sini. Kan sponsor ngeluarin duit itu ada penontonnya. Ini gimana ngukur penontonnya? Harusnya. Gimana Aku nggak tahu kenapa ya. Padahal waktu awal-awal tuh bulan-bulan April itu orang tuh pengen banget tuh melihat sesuatu yang baru di live streaming itu. Harusnya itu dimanfaatin oleh sponsor kalau pada waktu itu sponsor mau jeli. Karena yang nonton tuh gila, benar-benar gila waktu pada saat itu. Itu bisa saya lihat dari waktu kita pertama kali bikin live streaming di bulan Mei. Yeah. Tapi pas satu bulan sebelumnya kita sudah Test case. enggak, gembar-gembor dulu bakal ada ini konser. Tapi belum langsung. Belum langsung jadi online. kita dulu promosi. Bikin flyer. Uh-uh. Flyer di Facebook.
Nah dari situ orang pingin, wih asik ini bakal asik. Cuman kan kita bikin live streaming ini kan bukan hanya sekedar kita main di dalam ruangan terus di capture sama handphone, nggak begitu. Kita pengennya sesuatu yang bagus secara audio, visual juga gitu loh. Dan kita nampilinnya juga ya kayak orang manggung, jadi nggak hanya sekedar duduk di kursi gejrang-gejrang sini nyanyi seenaknya, nggak begitu juga kan. Akhirnya kita putusin yaitu bulan Mei kita bikin percobaan ini, trial and error live streaming. Kita no sponsor dah, Pokoknya konser aja dari studio, orang nonton dari rumah udah. Nah kita anggap aja kita mencari income dari situ, ya kita nggak munafik gitu loh. Kita perlu cari income, Dapat nggak? tapi dengan sistem ya kamu terserah mau transfer berapa. Kayak donasi ya. Donasi aja. Donasi. Itu awalnya kan begitu. Itu kan Dapat berapa Van waktu itu? Ya nggak terlalu banyak, under 10 lah, under 10. Di bawah 10 juta ya. Tapi kan kita harus mikirin bayar ke kru, sewa studio, broadcast. Nah, gitu. Itu yang itu. Jadi istilahnya nggak cukup lah itu. Istilahnya kurang. Ya kita dapat ya dikit aja. Tapi itu sebenarnya bukan soal duitnya, bukan. Tapi mengisi itu tadi menyalurkan batin musikalnya. Oke Van, ini live streaming kita langsung loncat ke ini Prisa. Ini Prisa ini mengejutkan saya sebagai jurnalis dan teman-teman wartawan nelpon ke saya. John Paul Ivan adalah penyanyi cilik. Itu gimana ceritanya? Ya sekarang pengen tahu nih. Sebelum sampai ke Prisa, beberapa bulan sampai itu dari Mei ya sampai ke sekitar Agustus berarti. Jeda itu selain saya melakukan beberapa live streaming, tapi bukan saya aja, saya undang Bubun, J-Rocks tuh bagus tuh, banyak fan clubnya, hasil gede juga, it's okay. Tapi setelahnya itu saya lihat di situasi orang mulai jenuh nih live streaming, soalnya udah terlalu banyak di mana-mana semua orang. Akhirnya sempat terakhir saya bikin di Geger lagi comeback. Ya itu tiba-tiba Ivan juga ikut incas di Geger tuh. Saya produce ada satu lagu new single Geger. Judulnya apa? Aku Bisa. Itu lagunya bagus banget tuh. Tapi yang bikin lagunya tetap anak-anak Geger. Bukan, dari gitarisnya take over satunya. Itu ada lagu sebenarnya udah lagu lama. Tapi momentumnya pas karena liriknya tentang membangkitkan semangat yang seperti pada sifat sekarang yang kita lagi terpuruk karena pandemi. Bangsa kita butuh bangsa kita butuh itu bangkit. Itu. Nah setelah Geger, saya sempat masih curious nih, bikin live stream sekali lagi. Tapi yang ini lebih ke project pribadi, mainin lagu-lagu solo, instrumental, dan juga ada lagu beberapa single dari Windy gitu. Itu tuh project terakhir live streaming. Tapi itu sifatnya kita nggak terlalu yang mau mengejar income, bukan. Tapi ini ya, jadi mengejar batin. ngisi batin. Ini istilahnya bermusiknya secara virtual ya, ini yang terakhir buat saya. Saya nggak ngomong, ini adalah konser live streaming yang terakhir buat saya. Habis itu saya nggak mau lagi. Saya ngomong di sosmed begitu. Berarti waktu kita ajak main live streaming sama Airs itu kan alasan ini atau emang jadwal bentrok? Ini sekalian. Pokoknya itu tuh sempat saya ngomong di sosmed, ini live streaming terakhir buat saya nggak mau main lagi. Saya kayaknya udah ini alasannya, makanya soalnya orang boring. juga nggak anu lagi gitu, nggak terlalu antusias lagi dengan gitu. Boring. Ya kita harus menjedai, harus menyudahi gitu. Kalau nggak gitu nanti lama-lama orang juga akan bosan melihat kita. Ngapain? Ya sudah, mendingan kita ikat. Tapi konsep 7 ruang jalan terus kan, Mas Doni? Ya beda konsepnya beda 7 ruang.
Oke. 7 ruang mungkin lebih apa ya? Lebih beragam, lebih beragam. Beragam dan menghibur yang sudah ada ininya memang. Ya. Itu beda lah konsepnya. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.